Halo buddy, selamat datang di Opini, obrolan topik terkini podcast FK Undip. Bersama saya Anissa selaku host podcast pada siang hari ini. Pada segmen kali ini kita akan membahas terkait yang sedang hangat nih di kalangan mahasiswa, yaitu mahasiswa prestatif versus mahasiswa organisatoris. And it's a special edition for today karena kita akan mengundang langsung nih dari mahasiswa organisatorisnya dan juga mahasiswa prestatifnya. Di sini narasumber kami ada Ayub Bariski dan juga Aksa Syauki. Halo, selamat siang Ayub dan juga Aksa. Halo teman-teman semua. Alright, ini kayaknya Health Buddies udah gak sabar ya untuk kenalan langsung lebih detail lagi bersama Ayub dan juga Aksa. Jadi langsung kita mulai aja nih ya, mungkin boleh perkenalan dulu dari Ayub. Oke, mungkin dari aku dulu ya. Halo Health Buddies. Sebelumnya perkenalkan, aku Ayub Rizky Kamarudin. Aku kerap disapa Ayub. Aku dari Farmasi Angkatan 2021, Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro. Kebetulan aku juga diamanahi menjadi Ketua BEM FK Undip tahun 2024. Dan di sini aku juga ditemani oleh rekanku yang sangat outstanding nih. Untuk Aksa, Iya, selamat siang semuanya, Health Buddies. Kita semuanya nih bisa luar biasa duduk bareng Ketua BEM lah. Di podcast FK Undip kali ini. Tentunya perkenalkan, saya sendiri Aksa Syauki dari mahasiswa kedokteran, Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, angkatan 2021 yang tentunya diberikan kesempatan yang luar biasa untuk terus bisa berinovasi, berprestasi di lingkungan Universitas Diponegoro ini. Oke, halo Ayub dan juga halo Aksa. Gimana nih kabarnya di siang hari yang sangat cerah ini? Alhamdulillah cuacanya agak sedikit menyengat, tapi kita berdua sehat ya. Iya betul, Semarang semakin panas nih ya Oke, kayaknya. Semarang semakin panas, Semakin betul. Oke, aku mau nanya nih, apa sih kesibukan kalian akhir-akhir ini? Oke, mungkin dari aku dulu ya. Karena kebetulan juga aku merupakan mahasiswa aktif Farmasi Angkatan 2021, maka kesibukanku akhir-akhir ini pastinya berkuliah seperti biasa. Oke. Dan juga mungkin karena juga sudah merupakan semester akhir ya, maka penelitian-penelitian juga sudah mulai dimulai kayak gitu. Selain itu karena aku juga sibuk di organisasi, terutama di BMFK Undip, maka aku juga harus membagi waktu untuk bisa fokus, nggak hanya di perkuliahan, tapi juga di organisasi dan hal-hal lain yang menyangkut organisasi itu sendiri. Mungkin kalau dari Aksa? Ya, tentunya kesibukan juga tidak jauh beda ya dengan Ayub. Tentunya kita sebagai mahasiswa punya tanggung jawab yang harus menyelesaikan sebuah pendidikan ini ya tentunya. Tentunya dalam sehari-hari kita mengikuti perkuliahan di FK seperti itu. Dan selain itu mengisi waktu juga mengikuti melaksanakan penelitian-penelitian juga yang sama dengan Ayub. Kita biasanya saat ini masih ada PKM, program kreativitas mahasiswa. Alhamdulillah kita masih lolos. PKM kali ini dan juga kita harus melakukan penelitian, dan kemarin 2 hari yang lalu kita baru pulang dari Malaysia. Wow, sangat prestatif ya. Iya betul, pulang dari Malaysia dan alhamdulillah kita dapat 2 gold medal dan juga Grand Award. Wah, FK Undip semakin bangga nih guys sama adanya Ayub dan juga sama Aksa. Di tengah kesibukan kalian gini, gimana sih cara kalian manage waktunya? Cara manage waktu mungkin dari Aksa dulu boleh? Memanage waktu ya, ini tentunya kita bisa memulai dengan memprioritaskan ya. Kita bagaimana cara kita memposisikan apa-apa saja yang bakal kita prioritaskan, mulai dari pendidikan, kemudian nanti aktivitas-aktivitas lainnya tentunya ya, mulai dari aktivitas ya yang kesibukan kita seperti di organisasi tadi juga Ayo, kemudian dari penelitian maupun kesempatan-kesempatan kita untuk explore di Fakultas Kedokteran ini sendiri. Tentunya kita masih banyak waktu ya, dari 24 jam kita bisa manfaatkan dengan sebaiknya. Dan bagaimana cara kita menghandle diri kita bisa benar-benar bermanfaat setiap harinya, melakukan progres setiap harinya sehingga bisa melakukan sesuai dengan apa yang kita impikan seperti itu. Oke, sangat keren ya. Jadi intinya adalah atur prioritas dan juga kalau bisa 24 jam itu harus digunakan semaksimal mungkin. Kalau dari Ayub gimana nih cara manage waktunya? Nggak jauh beda ya dari Aksa juga. Pastinya kalau misalkan dari aku pribadi, 1 hari 24 jam, terkadang ada yang merasa kalau misalkan 24 jam tuh nggak cukup, terkadang sangat cukup seperti itu. Mungkin tipsnya nggak jauh beda dari Aksa ya.
tentunya menggunakan skala prioritas. Sebenarnya apa sih yang harus kita lakukan urgent dari sekarang seperti itu. Sehingga dengan adanya skala prioritas, kita bisa membagi waktu sekiranya apa sih yang perlu untuk dilakukan saat ini, apa yang perlu dilakukan untuk kedepannya, serta apa yang perlu ditinggalkan untuk saat ini. Dengan hal tersebut mungkin dari di pikiran kita sendiri tidak terdistract dengan hal-hal yang lain, kita bisa fokus melakukan satu hal dan juga kita bisa membagi waktu dengan baik. Dan juga pastinya didukung oleh software-software yang ada. Sekarang kan udah masif banget ya menggunakan Google Calendar dan lain sebagainya. Dengan penggunaan hal tersebut kita bisa lebih mudah membagi waktu seperti itu. Mungkin itu dari aku, nggak jauh beda juga dari Mas Aksa ya. Oke, jadi kalau dari Ayub nih tetap memaksimalkan juga 24 jam yang dipunya dan lebih detail nih terkait bagaimana memprioritaskan waktunya dan juga menggunakan software-software yang udah ada karena sekarang zamannya udah canggih ya. Betul banget. Dan juga nih kelihatan nih walaupun kesibukan mereka sangat padat tapi tetap senyum banget nih, artinya di tengah kesibukan ini masih tetap sangat menikmati ya. Betul, kita harus Oke. ini ya, tetap fresh. Iya, ya. walaupun Selalu tersenyum, Iya. selalu tersenyum. Semoga ini senyumnya senyuman beneran ya, bukan senyum palsu ya. Oke. Selanjutnya nih aku pengen tanya, mungkin dari Aksa dulu ya. Dari Aksa nih kan prestasinya udah bukan main-main lagi nih ya. Bahkan aku yang sebenarnya nggak sejurusan sama Aksa, tapi aku tahu nih Aksa karena Aksa tuh sering muncul di SSO Undip guys. Kalau kalian buka Betul banget, SSO betul banget. di halaman awal tuh Aksa tuh sering muncul gitu ya. Jadi aku pengen tanya nih, dari Aksa gimana, apa sih yang memotivasi Aksa untuk menjadi mahasiswa yang prestatif? Apakah itu di awal memang sudah diplanningkan? Mungkin dari semester 1 aku mau jadi mahasiswa yang prestatif nih, aku harus mengikuti A, B, C, D sampai lulus nanti, atau mungkin di awal cuma coba-coba ternyata menang dan keterusan gitu. Gimana nih Aksa? Oke, tentunya mungkin yang bisa di-highlight adalah saat masuk kemarin di FK Undip sendiri itu tentunya aku sendiri masuknya lewat jalur SPUB, Seleksi Oke. Bibit Unggul Prestasi. Wow. Ya, jadi tentunya ketika saya sudah diterima di FK Undip, ketika saya sudah masuk di Undip, ada rasa tanggung jawab saya untuk bisa balas budi lah kepada Undip Oke. seperti itu, dan tentunya menjadi motivasi tersendiri ya, tentunya menjadi mahasiswa yang terus berprestasi, menjadi mahasiswa yang terus melakukan sebuah inovasi, itu menjadi motivasi tersendiri dan menjadikan impian-impian itu bisa terwujud ke depannya. Tentunya dari 2021 kita mulai merintis perlahan, kita mencoba nih banyak sekali kegagalan. Ya tentunya bukan langsung adanya sebuah prestasi, kemenangan, kegembiraan. Tentunya kita masih mulailah dari pertama, tahapan yang pertama kita belajar, kemudian kita ke step selanjutnya kita ada kegagalan juga. Tentunya dari kegagalan-kegagalan tersebut bisa menjadikan kita untuk terus belajar dan terus berkembang. Ya mungkin kalau teman-teman ngelihatnya jadinya teman-teman semuanya tidak akan tahu berapa kali kita jatuh, berapa kali kita sudah gagal, tapi ketika kita sudah di atas, kita semuanya pasti bilang, enak ya jadi kamu. Betul. Betul banget. Oke, jadi intinya kalau dari Aksa sendiri nih ya, pasti setiap jatuh harus langsung coba untuk bangkit kembali ya, karena aku pun juga cuma ngelihat pas lagi bangkitnya aja nih Aksa, aku nggak lihat gagalnya Aksa gimana, tapi ternyata di balik keberhasilannya itu ada banyak sekali kegagalan yang udah dilewati ya. Keren banget nih Aksa. Terus selanjutnya untuk Ayub gimana nih? Apa sih yang memotivasi Ayub untuk menjadi mahasiswa organisatoris seperti sekarang? Karena FYI nih ya teman-teman, aku sebelumnya pernah bekerja bersama Ayub di salah satu kepanitiaan di tahun 2023 kemarin, yaitu PKKMB FK Undip, dan di situ Ayub menjadi ketua pelaksananya dan aku menjadi anggotanya, dan aku melihat kerja kerasnya Ayub yang luar biasa banget yang bisa membawa Ayub nih ya sampai sekarang kayak gini, dan juga bisa membuat sukses PKKMB FK Undip, dan bahkan itu untuk aku sendiri sangat berkesan loh Ayub. Apa sih Ayub yang memotivasi Ayub untuk menjadi mahasiswa organisatoris seperti ini? Oke, mungkin sedikit ya dari aku pribadi. Sebenarnya aku nggak jauh beda dari Aksa. Dulu waktu mungkin dari SMP, SMA, aku merupakan pribadi yang sangat suka untuk ikut suatu perlombaan seperti itu. Perlombaan-perlombaan dan lain sebagainya, tapi juga didukung dengan ikut organisasi mulai dari SMA. Nah, ketika aku berkuliah seperti itu, di awal-awal aku juga menanamkan suatu mindset bahwasanya kita berkuliah, kita itu tidak hanya untuk belajar mengenai hal-hal akademis saja, tapi juga silahkan untuk mengeksplor hal-hal yang lebih jauh, terutama di ranah-ranah yang tidak bisa kita dapatkan di bangku perkuliahan seperti itu. Salah satunya adalah melalui organisasi. Bukan berarti aku meninggalkan berbagai hal akademis dan lain sebagainya. Kalau misalkan habis ini ada thumbnail ya,
seorang organisatoris apakah harus meninggalkan kelas? Nah itu hoax ya teman-teman Oke, semua. hoax ya, teman-teman. Hoax itu. Bahkan di sela-sela kegiatan juga aku terkadang menyempatkan untuk ikut berbagai perlombaan, Oke. walaupun banyak kalahnya juga Aksa. Oke. Nah, Coba lagi ya nanti. coba lagi betul. Karena hal tersebut menjadikan aku mungkin sebenarnya bidangku tuh bukan terspesifik di perlombaan, terutama perlombaan yang ilmiah dan lain sebagainya. Maka aku lebih ingin mengembangkan diri di bidang organisasi. Karena dari sudut pandangku sendiri sebenarnya segala hal dan juga segala pembelajaran bisa didapatkan di mana aja. Entah itu di perlombaan, entah itu di akademis maupun akademis, ataupun di organisasi. Oleh karenanya dari awal targetku adalah untuk bisa belajar di segala hal, entah itu di prestatif, akademis maupun akademis serta di organisasi, maka aku coba mengembangkan di kedua hal tersebut. Dan alhamdulillahnya karena berkat mindset dan pikiranku dari awal ya, aku ingin mengembangkan diri terus hingga aku berada di posisi ini di mana aku selalu mempush diriku sendiri untuk bisa lebih dan lebih, sehingga aku bisa berada di posisi saat ini yang mungkin banyak orang juga sebenarnya pantas untuk berada di posisi ini, tapi mungkin nggak semua orang berani seperti itu karena tanggung jawab yang dimiliki dan lain sebagainya. Terutama jika memang seseorang tersebut berani untuk mengambil hal tersebut, maka apa yang dibayar pastinya juga sepadan, entah itu benefitnya ataupun entah itu lelahnya seperti itu. Mungkin itu dari aku. Oke, jadi intinya mau berkorban ya kalau Ya, dari betul. Ayub sendiri. Oke, selanjutnya nih, kan kalian sibuk banget nih. Kegiatan apa aja sih yang pernah dijalanin? Mungkin dari Ayub dulu sebagai mahasiswa organisatoris nih, apa aja yang udah dijalanin Yub? Oke, mungkin dari awal aku masuk perkuliahan kali ya, aku di awal masuk perkuliahan, aku langsung memandang berbagai organisasi dan perlombaan kayak gitu. Mungkin jujur, aku di awal masuk perkuliahan, aku langsung ikut lomba debat Aksa waktu itu. Keren Dan sekali. itu aku dibantai langsung oleh teman-teman dari universitas luar seperti itu, yang itu dari tahun ketiga seperti itu. Kayak aku langsung, waduh ciut banget waktu itu. Tapi itu gak memadamkan api semangatku. Di situ juga aku ingin mengembangkan diri lagi dengan mengikuti hal-hal lain dan mengeksplor hal lain seperti itu. Nah di situ aku juga melihat organisasi-organisasi luar, karena mungkin di FK Undip sendiri kita memiliki beban kerja akademis yang lumayan berat ya. Makanya aku memilih salah satu organisasi yaitu BEM FK Undip dan juga beberapa organisasi-organisasi lain di luar sana. Nah di situ aku berkembang, aku belajar dan aku mengeksplor hal-hal baru di dalamnya. Oleh karenanya di sini aku juga berkembang dan juga aku mendapatkan banyak manfaat untuk mengikuti berbagai kegiatan serta pelatihan. Entah itu dari latihan kepemimpinan, latihan seminar-seminar prestatif, dan juga berbagai seminar-seminar pendidikan dan lain sebagainya. Yang itu aku dapatkan melalui aku ikut organisasi dan aku ikut perlombaan-perlombaan seperti itu. Tapi di luar itu aku juga mengembangkan diriku dengan ikut kepanitiaan-kepanitiaan dan juga aku berani untuk mengemban tanggung jawab sebagai beberapa jadi ketua ya, beberapa juga jadi koor dan lain sebagainya. Dan di situ aku mengembangkan diriku lebih untuk bisa mengeksplor hal-hal baru sehingga bermanfaat untuk aku pribadi seperti itu. Oke, keren banget ya Health Buddies. Jadi di sini Ayub dan Aksa ini udah semester 6 ya. Udah semester Jadi 6. intinya dari mereka adalah memaksimalkan 6 semester yang dipunya, karena kuliah tuh ya kalau maksimalnya kalau bisa 8 semester aja ya teman-teman. Jadi di sini Ayub dan Aksa sudah berusaha semaksimal mungkin gitu ya agar kuliah yang diemban itu benar-benar bermanfaat untuk kita semua gitu. Kalau dari Aksa sendiri nih gimana? Kegiatan apa aja sih yang udah dijalanin sebagai mahasiswa prestatif? Ya, dari awal tadi ya mendengar cerita dari Ayub luar biasa sekali pengalamannya nih, dari mulai mengeksplor ternyata juga ini merintis dari lomba debat ya ternyata ya. betul. Lomba debat gitu. Ya tentunya kalau dari awal memang dari 2021 ketika saat itu ingat banget kita mulai dari ketika aku mulai lomba itu saat ada lombanya dari ODM. Oh, ODM. Ada ODM itu saat itu kan masih kita online ya. Iya benar. ODM itu ngadain lomba esai. Nah itu aku coba daftar 2 kategori sekaligus. Saat itu ada esai sama business plan saat itu di ODM. Nah dari situ adalah muncul ketika mencoba di business plan dan ternyata alhamdulillah juara 1. Wah. Dan dari situ kayak oke lah kita coba lagi di 2021 nanti, padahal itu kan mahasiswa yang baru ospek kan ya, masih pertama kali. Kemudian setelah itu kita mengembangkan lagi ya di tahun-tahun selanjutnya, mulailah melakukan penelitian, membuat sebuah produk, sebuah inovasi bersama dosen pembimbing.
Akhirnya kita coba terus explore tuh inovasi-inovasinya, kita coba kembangkan, kita ikutkan ke lomba inovasi, dan akhirnya kita terusan gini. Jadi kayak kecanduan gitu untuk ngikutin lomba-lomba. Jadi kayak menjadi sebuah cambuk pada diri ya, terus untuk terus bisa berprestasi gitu. Ayo kita jadi bikin target nih, setiap bulan harus ada kejuaraan, tiap bulan kita harus bisa lomba kayak gitu. Jadi kayak bagaimana cara menempatkan diri kita untuk bisa membuat target-target itu sendiri, sehingga nanti kita terus bisa menjalankan sebuah habit yang kita bangun dari semester 1 sampai nanti lulus di Undip ini tentunya. Tentunya ketika terus kita sudah menargetkan hal tersebut, kita bisa menaati nih bisa melakukan apa yang sudah kita targetkan itu, sehingga kedepannya apa yang sudah kita targetnya bisa terwujudkan. Setelah dari tahun-tahun melakukan inovasi, aku juga termasuk organisator gitu ya. Cuman ya nggak sesibuk dengan Ayu tentunya. Bener sama nih. Juga ikut organisasi tahun pertama saat itu, tahun pertama mungkin ikutnya jadi staff di AMSA, Asian Medical Student Association. Kemudian jadi executive board saat itu, research and academic, ya nggak jauh-jauh beda lah. Tetap di lingkupan riset terus ini, riset. Selain itu juga abis itu saat ini udah selesai di demisioner di executive board, masih diamanin buat jadi advisory boardnya di AMSA itu sendiri. Ya tentunya kita betul tadi yang disampaikan, kayak kita terus harus explore nih di kampus. Nggak semua pembelajaran kita dapatkan dari bangku kelas itu sendiri. Jadi intinya Health Buddies di sini kalau kuliah itu bukan cuma kuliah di kelas habis itu pulang ya. Kita punya waktu nih 4 tahun untuk mengeksplor lebih lagi terkait diri kita sendiri dengan adanya sumber daya yang ada gitu ya. Dan dari Aksa sendiri yang penting itu pasang target gitu ya. Kalau gagal coba lagi, dan kalau misalnya udah berhasil jangan sombong dan tetap harus coba lagi ya Aksa ya. Oke. Terus nih aku ada pertanyaan selanjutnya, kan untuk sampai di titik ini pasti kalian harus mengikhlaskan beberapa kebiasaan-kebiasaan yang mungkin dulu buruk sekarang ditinggalkan gitu ya. Nah itu kebiasaan-kebiasaan apa aja sih yang kalian terapin sampai sekarang sampai bisa ada di titik ini nih? Mungkin dari Aksa dulu kali ya. Iya, tentunya sebagai mahasiswa seperti ini kita juga masih ada lah ya kebiasaan yang buruk yang terus kita lakukan nih. Ya, scroll sosmed tuh ya, nggak selesai-selesai. Penting sih itu. Ya tentunya masih ada kayak seperti itu ya. Tentunya kita kadang coba bangunlah dari diri kita sendiri, bagaimana cara kita bisa mulai meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk itu. Ya nggak bisa meninggalkan, mungkin kita mengurangi. Lebih ke mengurangi. Bagaimana cara kita, kita ada kerjaan loh yang belum selesai, kita ada loh target yang belum kita selesai, kapan nanti bakal selesainya kalau kita terus-terusan ini melakukan kegiatan-kegiatan yang kurang bermanfaat. Jadi gitu. Ya mungkin capek ada, bosan ada, tapi ya istirahat boleh. Tapi istirahatnya jangan kelamaan. Ini kalau kita istirahat kelamaan, kita bakal ya udah mimpi kita bakal menjadi benar-benar mimpi saja. Benar. Nggak akan terwujud jadinya. Biarkan mimpinya itu menjadi mimpi saja. Ya terus itu sih, ketika udah istirahat segera bangkit lah ya tentunya. Kita segera mulailah. Ingatlah teman-teman kita yang lainnya juga tidak sedang bertidur-tiduran. Apalagi di luar sana ya. Wah betul sekali. Segera berlari. Ya, jadi intinya kalau kita udah istirahat jangan lupa untuk bangkit lagi, karena kalau istirahat terus nggak jadi kenyataan dong mimpinya ya Aksa ya. Betul sekali. Kalau dari Ayu sendiri gimana nih, kebiasaannya apa aja sih? Kebiasaan buruk ya? Oke. Mungkin jujur ya, dulu aku merupakan pribadi yang suka bermain game. Oke, mungkin aku nggak mau bilang kalau misalkan game tuh menjadi suatu penghambat. Game tuh bagus dan juga beberapa orang memiliki passion di dalam game seperti itu. Tapi untuk aku pribadi, karena aku nggak mendalami mengenai apa itu game dan aku tidak mendalami apa itu dinamakan e-sport, maka bagi aku sendiri game merupakan suatu penghambat yang bisa dikatakan kalau misalkan aku bermain game terlalu sering tanpa ada target suatu apapun yang aku dapatkan dari game tersebut, itu hanya menghambatku saja. Oleh karenanya mulai dari semester 3 sepertinya aku mulai meninggalkan apa itu yang dinamakan games. Seperti itu.
Lumayan berat waktu itu, kayak misalkan aku hapus beberapa game dan lain sebagainya, dan itu jujur lumayan berat karena biasanya aku bermain game untuk meredakan stres, tapi akhirnya juga kepanjangan gitu ya, main target 1 jam tiba-tiba main sampai 4 jam gitu, Wah. dan itu aku harus korbankan. Dan itu Oke. coba aku buat habit, dan memang sulit seperti itu. Biasanya ketika kita udah melakukan pengurangan untuk habit tertentu yang kita biasanya lakukan, kita akan mencari pelampiasan di lainnya. Setelah aku hapus game, aku biasanya langsung move ke media sosial. Itu juga Oke. penyakitku yang nomor 2 setelah aku hapus dari game. Nah, bagaimana caraku untuk bisa melakukan atau mereduce hal tersebut? Caranya adalah dengan menghapus media sosial juga yang nggak penting. Oke. Kayak gitu. Bahkan HP ku sendiri terkadang aku berikan suatu mode buta warna, agar ketika aku melihat HP, aku nggak tertarik untuk mengeksplor lebih jauh mengenai mengenai media sosial yang mungkin kurang berguna dan lain sebagainya. Sebenarnya itu merupakan cambuk untuk diriku sendiri, agar bagaimanapun diriku bisa mengelola waktu itu semaksimal mungkin seperti itu. Tapi kembali lagi, karena kita sebagai manusia ya, kita nggak bisa dituntut untuk produktif terus, kita nggak bisa dituntut untuk setiap hari melakukan pekerjaan selama 24 jam, maka jangan lupa untuk healing juga seperti Oke. itu. Tapi healing yang bermanfaat, kayak misalkan main ke alam, main bersama teman, dan main bersama keluarga, seperti itu. Ya menurutku dari sudut pandangku sendiri, pengelolaan suatu habit itu memang agak susah ya, terlebih lagi di awal. Kayak misalkan di awal-awal kita menghapus habit buruk tuh sangatlah sulit, kayak gitu. Tapi setelah kita mendapatkan manfaat dari apa yang kita hapus, dan setelah kita mendapatkan suatu benefit ya di dalamnya, maka kita akan selalu tercambuk, oh ternyata nih bermanfaat, dan kita akan semakin mengevaluasi diri untuk bisa lebih baik ke depannya, seperti itu. Oke, keren banget nih ya Ayub Health Buddies. Jadi intinya untuk mencapai suatu hal itu pasti harus ada yang kita korbankan. Kalau dari Ayub sendiri tadi gamenya dan juga sosial medianya ya. Betul. Jadi jangan cuma mau senang-senangnya aja, kita harus berkorban untuk mendapatkan suatu hal gitu ya Ayub dan betul banget. Aksa. Oke, selanjutnya nih, kan kalian di FK Undip ini udah terkenal banget lah ya, bisa dibilang sebagai Enggak lah ya. mahasiswa, sebagai Aksa sebagai mahasiswa prestatif dan juga Ayub sebagai mahasiswa organisatoris. Gimana sih rasanya dicap dan dikenal sebagai mahasiswa yang prestatif dan juga mahasiswa organisatoris? Dari Ayub Oke, dulu mungkin mungkin? dari aku dulu ya, karena di sini aku menjadi suatu ketua dari badan eksekutif tingkat fakultas. Di sini mungkin dari aku sendiri pasti dicap menjadi orang yang selalu maju paling pertama jika ada suatu permasalahan, ada suatu aspirasi dan lain sebagainya. Ibaratnya tuh, jika kita menjadi suatu pemimpin di suatu wilayah, representatifnya merupakan pemimpinnya. Nah, itu yang menjadi pressure juga mungkin ke aku pribadi. Bagaimanapun aku bisa mengelola diri untuk bisa lebih bagus lagi. Karena di sini aku mendapatkan suatu saran dan lain sebagainya, dan ini juga aku jadikan pegangan bahwasanya menjadi seorang pemimpin tuh setiap jengkal aspek dalam dirimu tuh dinilai. Benar, Entah benar, itu dari aspek bagaimana cara berbicara, bagaimana cara berbusana, bagaimana cara kita untuk berinteraksi dengan orang lain, itu sangat dinilai. Oleh karenanya di sini, ketika aku memang dicap menjadi seorang ketua badan eksekutif, maka sebisa mungkin aku juga berbenah sebenarnya apa aja sih kekurangan dari diriku pribadi, seperti itu. Terlebih biasanya ketika memang ada suatu peraturan-peraturan atau aspirasi yang memang itu menyangkut kemaslahatan para mahasiswa, yang pertama dilihat adalah pemimpinnya, apakah pemimpinnya sudah menaati peraturan tersebut. Benar. Nah, kalau misalkan pemimpinnya aja nggak menaati peraturan tersebut, misal bagaimana para mahasiswa lainnya bisa menaati peraturan tersebut, seperti itu. Oleh karenanya mungkin menjadi seorang pemimpin juga tidak gampang ya. Mungkin dari aku pribadi masih menjadi pemimpin mahasiswa, seperti itu, karena diharapkan kita bisa menaati segala peraturan-peraturan yang ada dan juga mengkritisi peraturan-peraturan tersebut agar bisa bermanfaat bagi keseluruhan mahasiswa, bukan ke pihak-pihak tertentu saja, seperti itu. Oke, jadi karena ini dikenal oleh banyak orang, jadi kita juga harus memberikan contoh yang baik begitu ya Betul, Ayub ya. iya. Kalau dari Aksa sendiri gimana nih, Sa? Iya, tentunya nggak jauh beda ya sama dengan Ayub. Jadi kita bagaimana cara tadi kalau Ayub memimpin banyak orang tuh, berarti mungkin aku lebih harus memimpin diri sendiri. Sendiri, benar-benar. Benar-benar kita harus memimpin sendiri bagaimana caranya nanti ke depan nih, di hadapan teman-teman semuanya, di depan warga fakultas kedokteran gitu kan, bagaimana cara kita bisa menempatkan diri seperti itu. Ya tentunya tetap rendah hati, bagaimana cara kita
bisa memposisikan diri sebaik mungkin, menjadi contoh juga seperti Ayub tadi kan ya yang sudah dijelaskan, kurang lebih sama dengan yang disampaikan oleh Ayub, sehingga bagaimana teman-teman yang lainnya melihat, baik warga Undip semuanya melihat, sehingga bisa setidaknya terinspirasi juga. Jadi menjadi motivasi lah. Ayolah teman-teman, kita sama-sama berlomba, kita sama-sama berprestasi buat fakultas kedokteran kita sendiri ini, sehingga kedepannya apa yang kita lakukan bisa menjadi sebuah inspirasi, sebuah motivasi dari teman-teman semuanya di FK Undip tentunya. Oke, jadi tetap berusaha untuk memotivasi para mahasiswa lainnya ya, karena kita menjadi contoh nih bagi mahasiswa lain. Oke, selanjutnya dari Aksa, apa sih benefit yang udah dirasakan sebagai mahasiswa prestatif? Banyak banget ya pasti. Wah, nggak sabar nih, kayaknya banyak banget nih. Ya, tentunya Undip ini sangat mensupport sekali ya. Jadi fasilitas dari kampus, fasilitas dari fakultas kita harus benar-benar manfaatkan sebaik mungkin, karena benar-benar nih di FK sendiri ini sangat membantu. Kita sangat benar-benar sangat didukung, sehingga bagaimana cara kita memanfaatkan saja sih ya. Jadi benefit-benefit itu akan hadir dengan sendirinya dari fakultas, dari universitas, sehingga benar-benar kita dapatkan seperti itu. Ya tentunya kita bisa menambah relasi ya tentunya dengan teman-teman semuanya. Dari teman-teman ini kita bisa kenal dari teman-teman farmasi, dari fakultas yang lainnya juga, sehingga kita bisa terus belajar, kita terus bisa explore seperti itu ya. Tentunya benefit-benefit itu tentunya bakal bermanfaat lah ya buat kita semuanya ke depan, tentunya jadi tenaga kesehatan ya nantinya ke depannya. Bisa kita terapkan lah ya setelah lulus dari FK Undip ini tentunya. Oke, begitu ya Health Buddies. Jadi jangan takut untuk berprestasi kalau kalian adalah mahasiswa FK Undip atau calon mahasiswa FK Undip nantinya, karena FK Undip akan sangat mendukung kita ya Health Buddies. Kalau dari Ayub sendiri nih, apa aja sih benefit yang udah dirasakan selama menjadi mahasiswa organisatoris? Organisatoris ya, mungkin dari aku pribadi, karena memang dukungan tuh pasti ada ya dari fakultas, terlebih dari universitas, untuk kita bisa mengembangkan segala lini dan juga segala aspek dari kehidupan kita seperti itu. Fasilitas-fasilitas pasti diberikan oleh fakultas dan juga oleh universitas, seperti pelatihan, seperti pembiayaan, pendanaan, dan lain sebagainya. Dan itu dimanfaatkan juga semaksimal mungkin oleh saya pribadi dan oleh teman-teman yang lain seperti itu, untuk bisa mengembangkan diri kita lebih jauh lagi. Toh ibaratnya disupport gitu ya oleh universitas, oleh fakultas, kenapa nggak kita manfaatkan sih sebenarnya? Oleh karena buat teman-teman semua, kalau misalkan kalian nih takut untuk bisa berkembang, sebenarnya fakultas kita sangat menyediakan kayak gitu. Terlebih dari berbagai pelatihan dan lain sebagainya. Benefit lain yang didapatkan pastinya dari relasi, dari soft skill, dari hard skill yang kita pelajari. Terlebih learning by doing. Nggak cuma kita dapatkan dari bangku perkuliahan aja kayak gitu, tentang bagaimana cara kita bisa berbicara di depan orang banyak, di depan khalayak banyak, tanpa perasaan nervous dan suatu kegugupan. Itu juga merupakan suatu hal yang aku pelajari di dalamnya, dan itu aku rasa tidak semua orang bisa mempunyai hal tersebut. Dan aku sangat bersyukur karena aku bisa mendapatkan fasilitas untuk bisa mendapatkan pelatihan mengenai berbagai aspek, entah itu komunikasi, entah itu kepemimpinan, entah itu kewirausahaan dan lain sebagainya. Dan juga tidak jauh juga dari Aksa ya. Dan pastinya kita juga banyak benefit yang kita dapatkan, entah itu dari relasi, terlebih dari pendanaan juga ya. Itu betul banget ya. Ya, disupport betul nih sama fakultasnya ya. Ya, bisa lah ya buat makan sehari-hari gitu. Alhamdulillah ya. Jadi jangan takut berprestasi ya. Oke. Itu berarti banyak banget ya yang didapat dari Ayub dan juga Aksa, baik itu untuk bermanfaat ke orang lain, juga bermanfaat ke diri sendiri ya. Terus kalau menurut pandangan Ayub nih, mana sih yang lebih baik, organisatoris atau prestatif? Waduh, keduanya baik semuanya. Iya, betul. Bagus semuanya. Bahkan Aksa pun dia sosok prestatif yang tidak meninggalkan organisatoris seperti itu. Iya, betul. Dan bahkan aku pun juga seperti itu. Aku ikut organisasi, dan aku juga bisa memaksakan diriku untuk bisa ikut prestatif. Yang lebih baik yang mana, kedua-duanya baik dan tidak ada yang buruk. Karena kita udah mencoba hal baru dan mencoba untuk bisa memberikan penghargaan baik kita pribadi, bagi diri sendiri, dan juga bagi orang lain. Yang lebih bagus adalah ketika kita bisa menyeimbangkan antara keduanya, antara organisasi dan juga antara prestasi. Ketika kita bisa menyeimbangkan keduanya, maka itu menjadi sesuatu yang lebih baik. Karena terkadang ada beberapa orang yang mungkin hanya menekankan pada salah satunya saja, sehingga meninggalkan
hal yang lain. Bukannya aku ingin menjustifikasi bahwa hal itu salah, tapi sebaiknya ada hal yang lebih baik ketika kita bisa fokus di semua hal seperti itu. Oke, jadi intinya seimbang, dan untuk seimbang itu pasti harus tetap atur waktunya ya. Betul biar banget, itu jadi terus seimbang. PR. Kalau dari Aksa sendiri gimana nih? Iya, sebenarnya antara organisasi maupun prestatif itu tentunya, ya betul, sama-sama kita harus imbangkan sebenarnya, sama-sama bermanfaat keduanya, karena keduanya tuh sama-sama punya yang namanya impact, Oke, sama-sama benar, punya impact. dampak nih. Semuanya. Karena dari semuanya kan yang paling penting tuh katanya dampak kan ya. Iya, betul. Benar, Bagaimana benar. cara kita benar-benar bisa bermanfaat bagi orang yang lainnya, karena sebaik-baik orang adalah bermanfaat bagi orang yang lain ya Masya tentunya. Allah. Dan kata-kata bijak ini. Nah, sehingga dari organisasi maupun prestasi kita bisa sama-sama seimbangkan, sehingga sama-sama bisa memberikan bermanfaat ke semua orang, bisa menjadi, ya tentunya tadi kan bisa menjadi sebuah inspirasi, sebuah motivasi, terus apapun yang kebijakan dari Ayub nanti jadi saat menjadi organisasi itu akan berimpact yang banyak buat masyarakat di Fakultas Kedokteran tentunya. Dengan hal tersebut bisa menjadi sebuah jariah ya, mungkin kita kayak nggak mungkin kita bisa menyumbangkan begitu banyak buat fakultas kalau kita selain dari kemampuan kita sebagai seorang mahasiswa, yaitu melalui prestasi maupun kemampuan kita sebagai seorang organisatoris gitu. Oke, jadi gimana kita memanage diri kita itu juga bakal semakin bisa kita memanage diri kita sendiri, semakin kita berdampak bagi orang lain gitu ya saya. Oke, dari kalian berdua nih, ada nggak sih tips untuk balance di antara keduanya, di antara prestatif dan juga organisasi? Dari Aksa dulu. Oke. Untuk membalance nih. Betul. Ya, antara organisasi dan prestasi ya tentunya ini menjadi sebuah tanggung jawab kita ya tentunya. Ketika kita lagi lomba tiba-tiba ada keperluan organisasi. Nah, itu memang harus kita seimbangkan. Nah, tentunya harus ada sebuah yang dikorbankan salah satu, bagaimana cara kita bisa memanage benar-benar keduanya ini bisa berjalan dengan maksimal. Nanti takutnya kita udah berkomitmen di kedua-keduanya, ternyata nanti malah tidak maksimal di salah satu, sehingga kita bagaimana cara lebih ke memahami diri, kemampuan diri kita tuh kapasitasnya seperti apa, sehingga bisa memposisikan kemampuan kita, antara menyeimbangkannya itu seperti apa, kemampuan kita seperti apa ya, tentunya cara membalancekan masing-masing orang tuh akan berbeda tentunya. Betul. Jadi antara dari aku, dari Ayub itu pasti beda, dan teman-teman semua dari Health Buddies seperti itu. Ya tentunya cara menyeimbangkannya bagaimana cara kita memahami diri kita sendiri. Kita mampunya seberapa sih gitu untuk melakukan itu semuanya, ya tentunya dengan sadar diri, dengan menengok diri kita sendiri gitu. Ya tentunya dari hal tersebut, dengan adanya prestasi kita terus bisa bermanfaat kepada semua orang, bisa menginspirasi semua orang. Ya kalau pernah tuh ada dengar kata-kata tuh katanya, meninggilah dikala kamu di bawah dan merendahlah ketika kamu ada di atas. Bijak banget. Bijak nih Aksa nih. Oke, kalau dari Ayub sendiri gimana nih cara balance keduanya? Oke, cara untuk balance keduanya ya pastinya dengan cara membagi waktu kita. Karena di sini kita cuma punya 24 jam dalam sehari. Sehari, Ya, kita nggak bisa masuk ke dimensi lain seperti di anime atau komik-komik mungkin yang di sana kita bisa hidup dengan 48 jam sehari atau bahkan lebih gitu. Kita hidup di realistis ya sekarang. Kita cuma bisa hidup 24 jam sehari, dan bagaimana caranya 24 jam itu bisa kita maksimalkan. Ibaratnya nih 6 jam untuk kita tidur, 2 jam untuk kita istirahat, 2 jam untuk kita healing, dan lain sebagainya. Silakan untuk diatur sesuai porsi masing-masing. Betul banget kata Aksa tadi, kenalilah diri kalian masing-masing, karena setiap diri itu berbeda dan setiap jiwa itu punya kemampuannya masing-masing, nggak bisa kita paksakan. Ibaratnya kalau misalkan aku bisa untuk melakukan ABCD, belum tentu yang lain bisa. Betul. Dan juga ketika yang lain bisa melakukan ABCD, belum tentu aku juga bisa. Kayak gitu. Kembali lagi, kenali diri kalian masing-masing, dan tentunya di sini habit itu sangat penting. Buat teman-teman semua, mungkin yang ingin untuk mendapatkan masa depan yang gemilang ya, karena di sini aku juga belum mendapatkan masa depan yang gemilang. Kita juga masih Harus menuju lah ya, meraba-raba ya. Cuma yang aku selalu dapatkan dari petuah-petuah dan lain sebagainya mungkin adalah apa yang kamu lakukan sekarang adalah cerminan apa yang akan kamu dapatkan di masa depan. Ketika kita memperbaiki habit kita di masa ini, di mana kita mengurangi habit-habit yang buruk dan juga memperbaiki habit-habit yang baik, mungkin sama seperti kata pepatah tersebut ya, dan juga aku aminkan semoga kedepannya kita bisa menjadi orang yang lebih baik ke depannya.
Dan tentunya sebaik-baiknya orang adalah yang bisa bermanfaat ke orang lain. Seperti itu teman-teman semua. Oke, jadi intinya adalah yang tahu kapasitas diri kita sendiri adalah diri kita sendiri ya. Jadi tetap lihat segimana sih kapasitas kita, baru kita ikutin nih terkait diri kita sendiri. Oke nih, Ayub, Aksa, ternyata kita udah sampai di sesi akhir-akhir nih. Oh iya. Ada nggak sih pesan-pesan dari Ayub dan juga Aksa untuk para health buddies yang sedang menonton nih sekarang? Mungkin untuk yang baik itu mahasiswa FK Undip ataupun calon mahasiswa FK Undip. Ada nggak nih pesan-pesannya? Dari Ayub dulu mungkin. Oke, dari aku dulu ya. Kayak buat teman-teman semuanya, mahasiswa FK Undip, mahasiswa calon masuk di FK Undip, atau bahkan untuk seluruh mahasiswa di luar sana, jangan takut untuk mencoba, jangan takut untuk menerima tanggung jawab, dan juga jangan takut untuk mengembangkan diri lebih jauh. Tapi kalian harus sadar akan diri kalian dan juga potensi kalian. Karena ketika kalian mengambil satu tanggung jawab dan juga amanah untuk bisa melakukan hal tersebut, berarti kalian udah menerima konsekuensinya bahwa kalian siap. Dan jangan takut untuk menerima tanggung jawab kalau kalian dirasa mampu, seperti itu. Karena ketika kita tidak mencoba hal lebih jauh, tidak mencoba tanggung jawab lebih baik ke depannya, maka kita akan stuck di sini-sini saja. Ketika seseorang stuck di posisi ini saja tanpa ada suatu progres ke depannya, mungkin itu seseorang yang merugi ya. Karena kembali lagi waktu selalu berjalan dan kita sebagai seorang mahasiswa dapat selalu mengembangkan diri karena banyaknya sarana prasarana yang diberikan. Oleh karena di sini tugas kita adalah belajar dan tugas kita adalah mengembangkan diri. Dan tentunya untuk bisa mengembangkan diri kita sendiri dan juga lingkungan kita serta orang lain. Karena di sini kita merupakan kaum intelektual dan juga di bangsa ini kaum intelektual merupakan kaum yang sangat diharapkan untuk bisa berimpact ke depannya, terutama pada seluruh masyarakat luas, seperti itu. Oke, keren banget ya. Oke, jadi udah banyak banget nih pesan-pesan yang disampaikan oleh Ayub. Jadi sebagai mahasiswa itu kan privilege ya, Ayub ya. Privilege banget, jadi privilege betul. yang kita dapatkan itu harus kita manfaatkan semaksimal mungkin. Apalagi kita juga dibantu oleh FK Undip ya. FK Undip sangat mendukung kita gitu ya. Kalau dari Aksa sendiri nih, ada pesan-pesan nggak untuk health buddies? Ya, tentunya kita udah di ujung nih ya. Kita tentunya bakal terus bagaimana bisa menempatkan diri tentunya untuk terus bisa berimpact kepada masyarakat, bagaimana cara kita bisa bermanfaat kepada masyarakat tentunya. Tentunya ketika teman-teman masih ragu untuk melakukan impian kita, ketika teman-teman semuanya ketika ragu untuk mulai berprestasi, disitulah kita juga akan terhambat untuk mulai mewujudkan mimpi-mimpi tersebut. Jadi jika belajar itu adalah ibadah, maka prestasi itu akan menjadi sebuah dakwah tentunya ya. Keren banget. Keren. Kita tahu bahwasannya mimpi itu sebenarnya gratis, hanya saja kita perlu lingkungan yang pas untuk mewujudkan mimpi-mimpi itu tersendiri. Ketika kita memiliki mimpi dan itu belum ditertawakan oleh orang lain, maka mimpi kita tuh belum tinggi tentunya. Ya jadi jangan ragu untuk terus bermimpi. Betul. Tentunya ketika kita mimpi yang sudah tinggi, pasti ketika kita jatuh masih ada bintang-bintang yang menimpanya. Wow. Bintang pun juga pernah jatuh ya. Bintang pun juga pernah jatuh dan dia bisa terus menjadi indah di langit-langit sana. Ya tentunya kita terus berjalan di jalan yang baik, berlakuan yang baik. Insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang terbaik tentunya. Keren banget nih dari Aksa. Intinya jangan takut untuk mencoba ya health buddies, karena di sini banyak sekali yang mendukung kita. Dan kalau misal kita takut untuk mencoba, maka kita bakal stuck di sini aja gitu ya, Aksa dan Ayub. Oke. Health buddies, kita udah menggali dalam banget nih terkait Ayub dengan pengalaman organisasinya dan juga Aksa dengan pengalaman prestatifnya. Di sini aku aja nih udah dapat insight barunya tuh banyak banget nih, apalagi health buddies yang sekarang lagi nonton ya. Dengan demikian berakhir sudah sesi segmen opini kita hari ini dengan topik mahasiswa prestatif dan juga organisatoris. Terima kasih banyak kepada Ayub dan juga Aksa yang telah meluangkan banyak waktunya untuk bercerita-cerita banyak dengan health buddies di sini ya. Semoga lancar terus semua aktivitasnya dan semoga selalu happy dalam menjalani aktivitas yang dilakukan sekarang ya Ayub dan juga Aksa. Health buddies, jangan lupa nonton juga program-program kita di segmen selanjutnya di podcast FK Undip yang tentu saja tidak kalah menarik dari segmen kita yang kali ini ya. Kalau begitu stay tune terus juga di sosial media kita. Jangan lupa follow Instagram kita di fkundip.official dan juga subscribe dari YouTube kita fkundip.official juga. Kalau begitu saya Anissa Nur Faiza Suwardi pamit undur diri di sini mewakili Ayub dan juga Aksa. Sampai jumpa di next episode. See you. Don't forget to stay healthy. Bye. See you teman-teman semua.